Halo semua, perkenalkan nama saya Rita Evalina Butar-Butar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran skill tentang room pada pasien fraktur. Room adalah atau range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klien menggerakkan masing-masing persendian sesuai gerakan normal baik secara pasif maupun aktif. Tujuan dari room ini adalah mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, memelihara mobilitas persendian, mencegah terjadinya kekakuan sendi, melancarkan sirkulasi darah. Jenis room ini ada dua, ada room aktif dan room pasif. Room aktif adalah klien menggerakkan persendiannya itu secara mandiri tanpa bantuan perawat-perawat, hanya memotivasi klien untuk melakukan gerakan tersebut dan membimbing klien. Yang kedua itu ada room pasif. Room pasif adalah klien dibantu perawat dalam melakukan pergerakan karena pasien itu mengalami hambatan dalam mobilitas. Indikasi dari room ini adalah untuk pasien fraktur, stroke, untuk pasien tira baring, untuk pasien yang merasa nyeri otot, persendian. Kontraindikasinya adalah pasien yang mengalami hipermobilitas atau ada permasalahan pada sendi. Sebelum kita ke pasien, kita mencek status klien dulu, apakah ada kontraindikasi dalam pemberian room. Baru setelah itu, sudah kita pastikan bahwa tidak ada kontraindikasi, langsung kita ke pasien untuk melakukan room dan meminta persetujuan. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Suster Rita. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nanti. Apakah ini benar dengan Bapak Tuan M? Saya bisa lihat tulang pasiennya Bapak? Oh, betul ya Bapak. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak setelah pemasangan itu tadi wire? Masih kaku-kaku. Oh iya Bapak, itu biasa karena Bapak kan diberikan anestesi lokal tadi, jadi itu dapat menyebabkan ini juga kekakuan pada sendi. Di sini suster bertugas untuk memberikan tindakan Bapak itu untuk memberikan room, untuk tujuannya itu mencegah kekakuan pada sendi Bapak akibat fraktur tadi Bapak, akibat pemasangan wire-nya. Kira-kira nanti memakan waktu 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh, baik Bapak, terima kasih. Suster persiapkan dulu ya Bapak alatnya. Baik. Selanjutnya kita cuci tangan dulu sebelum melakukan tindakan. Baru kita pakai sarung tangan. Ini sih Bapak, seperti janji kita tadi, kontrak waktu kita tadi, suster memulai Bapak. Kita sebelum memulai kita harus menjaga privasi klien dengan membuat sampiran menutup. Selanjutnya nanti kita persiapkan pasien. Ini sih ya Bapak, selimutnya bisa dibuka ya Bapak. Pertama, kita mulai dari ekstremitas atas atau bagian tangan. Kita lakukan fleksi, ekstensi. Kita lakukan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, abduksi. Abduksi itu gerakan menjauhi tubuh. Abduksi mendekati tubuh. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Rotasi luar, rotasi dalam. Sama seperti tadi, kita lakukan sebanyak 8 kali.
Selanjutnya kita ke bagian siku. Fleksi, ekstensi. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Selanjutnya kita ke bagian jari. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Baru kita lakukan oposisi seperti ini. Jari jempol mendekati keempat jari. Seperti ini. Selanjutnya abduksi, 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 abduksi. Selanjutnya kita lakukan rotasi sebanyak 8 kali seperti tadi. Baru selanjutnya kita lakukan ke bagian sebelah kiri pasien. Setelah kita tadi selesai ke bagian tangan sebelah kanan, kita selanjutnya ke tangan sebelah kiri. Kita lakukan seperti tadi. Fleksi, ekstensi. Kita lakukan seperti tadi sebanyak 8 kali. Ekstensi. Abduksi, abduksi. Abduksi, abduksi. Rotasi luar, rotasi dalam. Rotasi luar, rotasi dalam. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi pada jari tangan. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kita lakukan oposisi. Lakukan abduksi, 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 abduksi. Baru kita lakukan rotasi pergelangan tangan. Setelah kita selesai bagian ekstremitas atas, kita selanjutnya ke bagian ekstremitas bawah atau bagian kaki. Ke bagian ekstremitas bawah atau kaki kita lakukan seperti tadi, kita lakukan sebanyak setiap gerakan itu sebanyak 8 kali. Kita lakukan fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lakukan sebanyak 8 kali seperti tadi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Abduksi, 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 abduksi. Kita ke pergelangan kaki. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, adduksi, adduksi. Selanjutnya kita lakukan rotasi. Rotasi. Selanjutnya rotasi dalam, rotasi luar, rotasi dalam, rotasi luar. Kita lakukan hal yang sama pada bagian kiri pasien. Kita lakukan hal yang sama. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kita lakukan sebanyak 8 kali. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Abduksi, abduksi, adduksi, abduksi. Kita ke pergelangan kaki. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi,
Abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, adduksi, aduksi. Kita lakukan rotasi. Rotasi dalam, rotasi luar. Rotasi dalam, rotasi luar. Setelah kita sudah selesai melakukan room, kita rapikan pasien. Bapak, kita sudah selesai ya Bapak? Setelah itu kita buka handscoon. Kita cuci tangan. Setelah itu kita evaluasi pasien tentang tindakan yang tadi kita berikan. Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah suster berikan gerakan room tadi? Oh, masih ada kaku-kaku sedikit Bapak? Sedikit lagi. Oh iya Bapak. Bapak, kan kita sudah selesai ini gerakan room. Nanti sore suster sekitar jam 3 sore nanti suster akan melakukan tindakan ini lagi. Apakah Bapak masih butuh sesuatu, karena sebentar lagi suster mau keluar? Kalau Bapak nanti butuh sesuatu, Bapak bisa tekan tombol di sini ya Bapak. Iya. Atau keluarga bisa disuruh ke ruang perawat. Iya. Terima kasih Bapak buat waktunya. Semoga Bapak cepat sembuh. Selamat pagi Bapak. Setelah kita sudah selesai melakukan tindakan, kita jangan lupa selalu melakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan tindakan tersebut. Dokumentasi itu berisi hari, tanggal, dan jam kita melakukan dokumentasi tersebut, tindakan apa yang kita berikan, respon pasien terhadap tindakan tersebut, baru kita tanda tangan dan tulis nama kita, supaya ada bukti kalau kita sudah melakukan tindakan tersebut kepada pasien. Video saya, semoga bermanfaat, ataupun ada kekurangan saya mohon maaf.